Anak-anak, terima kasih ya laban kita yang udah bergempuru hari itu. Dan saya senang sekali karena diberi kepercayaan untuk melayani kita. Dan saya juga sangat-sangat diberkati karena dilayani dengan luar biasa. Dari semalam, Pastor Joshua, kami datai, aku heran di Sua itu, kami kuat makai. Mata, kemarin 3 kali makai. 3 kali kami makai. Tadi pagi pun 3 kali makai. Wah, luar biasa. Udah sempat lapar. Ada sempat lapar aja. Mata, kemarin makai. Udah gempuru, udah ibadah makai. Lepasnya pulai ke rumah pastor. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai ke akhir zaman. Saudara, ini janji Tuhan untuk kita. Itu sebabnya saya katakan kita bukan hanya berbicara tentang tanggung jawab kita untuk tahun ini, tetapi kita mau sepanjang hidup kita, ya, sampai ke akhir zaman kita menjalankan tanggung jawab kita sebagai orang yang percaya, saudara. Amin, saudara. Nah, kita berkhotbah hari pun hujan, supaya semua kita bisa celap, puji Tuhan. Lagi panas, hujan. Ada 2 pandangan, saudara. Kalau kita berbicara tentang penginjilan, tentang pelayanan, ada 2 pandangan. Ini yang saya pikirkan, saudara. Saya tidak ambil daripada petikan dari apa yang saya sendiri rasa selama pelayanan, pengalaman kita, dan pastor-pastor, pemimpin, dan semua kita juga tahu. Kalau saja kita cakap tentang penginjilan, pelayanan, ada 2 perkara. Satu, ada yang berpendapat pelayanan misi adalah tugas pastor saja, betul? Ada orang berpikir bahwa kalau cakap tentang pelayanan, itu tugas pastor. Cakap tentang penginjilan, biar pastor saja yang buat. Betul tak? Dan ada juga yang berpendapat bahwa pelayanan misi adalah tugas pekerjaan yang sangat susah. Betul tak susah? Betul, susah kan? Ada yang berpikir sangat yang menjadi satu beban yang sangat berat, saudara. Itu makanya ada gereja yang suka, ada gereja yang tidak suka kalau melayani di bahagian penginjilan. Ya, ini kenyataan, saudara. Ada gereja-gereja yang di bandar, gereja-gereja yang di kota-kota besar. Ada gereja yang besar yang hanya tertumpu kepada pelayanan dalaman, ya, untuk pertumbuhan gereja. Tetapi untuk berbicara tentang penginjilan, tentang misi, mereka kurang suka, saudara. Nah, itu makanya kalau kita berbicara tentang tabung gereja gemuk, tabung KKR gemuk, tabung kebaktian penyembuhan gemuk, kan? Tabung ibu-ibu gemuk, tabung apa lagi yang ada di gereja? Tabung muda-mudi gemuk, tabung kanak-kanak gemuk, tetapi tabung penginjilan. Nah, kamu yang jawab, saya tidak jawab, saya. Jadi ini kenyataan, betul tak? Setiap kali saya berkhotbah di mana-mana gereja, saya sentuh ini, saudara. Karena kebanyakan gereja tabung penginjilannya kurus. Kenapa? Ini pandangan ini, saudara. Ada yang berpikir biar pastor yang buat, supaya budgetnya kecil, ya. Dan semua juga berpikir bahwa pelayanan itu susah karena perlu budget yang besar, kan? Saya senang melihat gabungan yang luar biasa hari ini. Saya percaya semuanya kita ini yang ada pada hari ini, semuanya oleh karena pemberitaan Injil yang telah diberitakan selama ini. Amin, saudara. Sebabnya kita menjadi orang percaya, kita berani datang
Kita berani bergabung. Kenapa? Kita percaya dengan adanya misi, kita mampu bergerak dengan luar biasa. Haleluya saudara. Nah, mari kita lihat seperti ini. Kalau itu ya, hanya tugas pastor, hanya pastor yang berkayuh, betul gak? Ya siko-siko aja berkayuh, siko aja. Nah, yang lain tuh mengomel, kritik, bersungut-sungut, mut. Tambangan wan lubah mat pastor. Yang 4 mimena. Nama pastor tu tidak kuat. Nama pastor ni lemah saja ni. Perahu pun berjalan pelan. Ada jemaat yang tidur. Orang cakap tentang misi, tentang pelayanan, kau tidur. Dan ada pula yang ini apa deh? Kalau kamu buatlah kamu. Aku ikut belakang saja nih. Nyam nih. Nadai buah ya. Siti aja tinggalnya. Udah deh pastornya. Nadai buah kami itu. Udah deh. Kasih amat macam itu. Kak ngedai rambut pun susah. Rambut Christmas pun sama aja. Kita Belaindo Christmas macam-macam warna rambut. Kami pasal nadai pesen kami itu. Laban nama, laban. Nah ulehnya perahu pun dah laju. Slow aja. Tapi kita mau supaya kita berkayuh semua, amen. Haleluya. Biar pastor di depan sana, pemimpin jemaat semua gereja bergerak, berkayuh, dan perahu kita laju, saudara. Haleluya, saudara. Dan pelayanan, misi, penginjilan kita akan bergerak cepat. Dan gereja kita ini makin lama, makin besar, makin luas, saudara. Haleluya. Barulah kita dapat buat pelayanan itu lebih kencang lagi. Jangan ada yang berpikir kalau cakap tentang penginjilan, oh tidak, enggak aku, enggak oleh aku, enggak aku, enggak pastornya. Laban nama, ya. Karena apa? Banyak orang berpikir ianya susah, ya, karena tidak berusaha untuk belajar, ya, tidak ada kerinduan. Jadi banyak pertanyaan. Kalau mau penginjilan, macam mana mau mula? Ya? Dari mana? Bagaimana? Mengapa? Untuk apa? Ya, jadi banyak pertanyaan. Kamu nanya, kamu nanya. Semua di dalam hidupmu penuh dengan pertanyaan, saudara. Yang tidak tahu dari awal. Macam mana mau cakap, macam mana mau habis. Nanya terus. Kan? Itu sebabnya kita pikir pelayanan itu semakin lama semakin susah. Tapi kalau kita melakukannya dengan penuh kerinduan, nah, kita mampu lakukannya, saudara. Tidak ada pelayanan yang senang. Ya, Yesus saja menyempurnakan misi Allah untuk penyelamatan dunia ini, mati di atas kayu salib, saudara. Menderita, disiksa, dibunuh untuk misi penyelamatan. Ya, tidak ada yang senang. Oh, Pastor Joshua, tunggu ya tadi. Aku gak tidur mana-mana. Tunggu mati tadi. Dapat misi pelayanan lagi. Bukan senang, saudara. Ya, tidak mudah. Macam kami di dalam pelayanan Kenosis Sarawak. Saya kalau diberi pilihan, saudara, saya lebih mau melayani di gereja seperti ini. Karena semua orang sehat, semua cantik-cantik, semua gemuk-gemuk dempol, ya? Semua sehat. Kalau diberi pilihan, saya mau menjadi gembala. Saya pernah menjadi pastor di gereja 20 lebih tahun. Sekarang sudah melayani 30 lebih tahun di dalam pelayanan. Tetapi Tuhan minta saya melayani di antara orang makai dada. Nah,
Sampai-sampai saya pergi di beberapa daerah, saudara. Sampai orang cakap, oh ini Pastor Robert kan? Oh ini dia nih Pastor Dada kan, Pastor Dada. Karena di mana-mana saya pergi, saya cakap tentang Dada. Ya, semua jemaat saya, anak-anak yang saya jaga, semua di dalam keadaan yang susah, yang sakit, yang kurus, yang kering, yang tidak tentu, yang tidak stabil, tidak waras. Tetapi kami terima mereka, saudara. Kenapa? Kita percaya dengan kuasa Tuhan, mereka juga mampu dipulihkan. Sampai hari ini sudah lebih 10 orang menjadi hamba Tuhan dan menjadi penginjil sepenuh masa. Ya, ada di antara mereka mampu berkhotbah lebih kencang, lebih hebat daripada saya, saudara. Jadi itu kebanggaan kita, amen. Karena apa? Kalau kita pikir pelayanan itu susah, susahlah dia. Ya, semuanya harus dengan kerinduan kita, saudara, untuk melayani Tuhan itu. Ya, kadang-kadang kalau di dalam pelayanan Kenosis Sarawak, saya punya telepon ini tidak sama dengan telepon pastor-pastor yang lain, saudara. Ya, telepon kami di Kenosis Sarawak penuh dengan tangisan. Tiap kali orang call saya, oh pastor tolong aku, pastor, nyabak aja. Tidak ada yang ketawa. Amada. Pernah satu kali satu keluarga telepon saya, saudara. Ya, yang telepon mulai daripada adik, yang telepon, pastor, mana kau pastor? Ada, saya ada di Kenosis Sarawak. Oh nyabak ya, pastor tolong aku, pastor, abang aku tuh tidak nemu kami kini kau urus ya tuh. Kenapa ya? Makai dada ya. Nih abang, habis barang kami dijual ya, sangkar ukoi dijual ya. Sangka burung habis dijual, sangka manuk aku pun habis dijual, tongges kami habis dijual. Ya, ya pak mehang, oh siapa ngau nuan di rumah deh, bisi aki kuntung ngau apa, panggil laki nuan aku kap jago ngau. Hello aku, aki punya pak, aki punya pak. Pastor tolong aku, pastor lah, ujung aku ambil kang anjung yang pergi Kenosis, pastor. Tolong kami, pastor. Oh ya kan. Siapa? Ini bini ya deh. Ini bini. Ya, di situ baru datang ya. Baru datang hari kerja. Oke, engkau bini aku kerja gue ya. Hello? Bini ya penjabat. Semua penjabat dalam telepon aku ya. Setiap kali orang telepon, nyapa. Dua kali telepon, nyapa. Orang datang ke office aku, nyapa. Laban apa? Laban pusat hati, kan? Ya, kadang-kadang kesian bang dengan aku nih. Pastor-pastor kita tuh mana? Hello pastor, udah pakai kolom ni? Aku nada ya. Nyapa. Pelayanan kita luar biasa, amen. Sampai-sampai saya punya hati ini hilang sudah perasaan, saudara. Tidak ada lagi, ya, tidak ada saya perasaan aku. Oke, itu sebabnya gereja yang bermisi, pelayanan kita hanya dengan tujuan yang sama, yaitu untuk penyelamatan, ya, untuk memenangkan. Yang pertama untuk memenangkan. Ya, kalau berbicara untuk memenangkan, ini berarti saudara, kita mau menjadi pemenang jiwa. Kita mau menjadi pemenang jiwa. Kita bukan mau nampak seperti pemenang, tetapi kita mau menjadi pemenang jiwa. Ya, sebanyak seramai mungkin. Ya, kita mau. Ya. Seorang pemenang jiwa bukan saja harus bersaksi tentang Kristus, tetapi ia harus memiliki Kristus. Ya. Orang yang mau memberitakan Injil, orang yang mau menjadi pemenang jiwa untuk menceritakan tentang Yesus, engkau terlebih dahulu harus mengenal Kristus, saudara. Kristus harus diterima, ya, menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya. Itu makanya saudara, saya percaya
Semua kita pada hari ini, bayangkan ya, kita sudah berapa puluh orang di sini, hampir ratusan. Ya. Kalau semua kita ini memang sudah mengenal Kristus, saya rasa senang-senang untuk kita membicarakan tentang Kristus di mana-mana kita pergi. Amen. Bagaimana kita mau menjadi pemenang jiwa yang berhasil kalau pengetahuan, pemahaman kita tentang Tuhan itu alang-alang, saudara. Nah, itu makanya tadi kalau kita kembali kepada masalah orang tidak mau terlibat di dalam misi, yang banyak pertanyaan tadi, dari mana ke mana sampai bilang, ya, kau terus bertanya karena apa? Pemahamanmu. Itu makanya rajin datang ke kebaktian, rajin mengikut ya, pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh para pastor, para penginjil-penginjil, saudara. Ya, kita akan sampai di sana nanti. Seorang pemenang jiwa harus berkelimpahan kasih Kristus. Kasih Kristus itulah magnet yang akan menarik orang yang berdosa kepada Tuhan. Melayani harus didasari dengan kasih. Yesus, saudara, waktu dia ada di dunia ini, ya, banyak persennya dia melayani orang-orang yang berdosa, pemungut cukai, pelacur, ya, orang-orang yang berdosa, orang yang sakit, orang yang membenci dia. Dia lebih membuat pendekatan dengan orang-orang yang lemah. Ya. Karena apa? Karena kasih. Demikian juga di dalam pelayanan kita, saudara. Ya, kita tidak pilih orang untuk kita mau sampaikan Injil, ya, pelayanan, dan kita mau mengekspresikan kasih Tuhan itu melalui teladan kita, cara hidup kita. Saya senang dengan ucapan pastor tadi itu. Ya, kita perlu bersemangat, kita perlu datang beribadah, bergempuru, bergabung dengan luar biasa seperti ini, supaya orang lain nampak bahwa kesungguhan kita menyembah Tuhan. Amen, saudara. Dan itu menjadi teladan bahwa kita benar-benar yang menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Jangan malas, saudara. Jadi kita melayani, kita datang, itu didasari dengan kasih. Kalau berbicara tentang kasih, nggak sama, saudara. Ya. Tidak banyak orang yang suka melayani orang-orang yang susah ataupun di bawah kategori. Sama seperti pelayanan Kenosis Sarawak, saudara. Kalau tidak oleh karena kasih daripada Tuhan, kami tidak mampu bertahan di dalam pelayanan ini. Ya? Saya sudah masuk 9 tahun, saudara, hidup bersama-sama dengan mereka, ya, keluar masuk. Anak-anak kita yang datang ke Kenosis, bukannya mereka datang dengan sehat, mereka datang dalam keadaan yang susah, dalam keadaan yang bergegar, dalam keadaan berdarah hidung, ya. Bisa datang dalam keadaan kurus kering, seluar pun labuh-labuh, jatuh tarik, bergegar datang. Ada yang datang seluar sudah basah, kemik dalam seluar. Datang ini masuk dalam office, kita terima. Ada yang berteriak sana, ada yang datang sudah diikat dari kampung. Ada, kan? Buka saja kereta anak, ikat sudah dari kaki sampai ke. Kenapa? Mengamuk di kampung, mengamuk di rumah. Kita terima. Kita layani mereka. Kita bagi mereka makan. Kita ajar mereka, kita muridkan mereka sampai mereka sembuh. Masyarakat, dunia, komunitas menggelar mereka sebagai sampah masyarakat. Tetapi Yesus, saudara, Tuhan kita, memandang mereka dengan penuh belas kasihan. Bagi Tuhan semua kita sama. Dalam firman Tuhan berkata semua orang berdosa dan hilang kemuliaan. Ya, kita tidak boleh katakan mereka ini jahat, mereka ini rendah, mereka ini tidak patut dilayani. Waktu COVID
baru saya sadar bahwa di Bandar Raya Miri ini terlalu banyak orang yang perlu dilayani, ya, di bahagian masalah sosial. Waktu kami mengikuti beberapa grup nganjong makanan, mereka tahu pukul berapa kami hantar, ya, di setiap kawasan, di setiap sudut bangunan sekali hantar hampir ratusan orang turun, saudara, dari jembatan, dari mana-mana pelusuk bangunan, dari atas, laparan, dalam keadaan yang susah. Sampai ada satu pastor terkejut apabila saya cerita tentang homeless, karena kita pun pernah menerima homeless, orang yang tidak ada tempat, orang yang pengemis. Dia kata banyak sekali di Miri. Saya tidak tahu, pastor, banyak sekali. Apatah lagi penagih-penagih dana. Yang masuk di Kenosis Sarawak itu, yang paling banyak itu orang-orang Kristen, saudara. Paling banyak orang-orang Kristen. Itu sebabnya pelayanan Kenosis Sarawak kadang-kadang salah-salah mau puji Tuhan, salah-salah tidak puji Tuhan, saudara. Kan kadang-kadang orang tanya saya, Pastor Robert, berapa ramai orang di Kenosis Sarawak? Jadi saya sebut 30, 40, 50 orang, puji Tuhan. Lepas itu saya terfikir, mana mau puji Tuhan? Kalau banyak orang ke sekolah terus, ya puji Tuhan, pastor. Ya, banyak orang datang ke gereja, puji Tuhan. Kalau terlalu banyak orang masuk pusat pemulihan, saya rasa itu tidak beberapa juga, puji Tuhan. Ini membimbangkan, tapi dari satu sudut ya kita bersyukur, betul? Sebab ada orang yang mau menyerahkan diri dan mau mengalami kuasa Tuhan. Tidak mudah, saudara. Jadi kami melayani dengan kasih. Kita memandang mereka dengan biji mata Tuhan, saudara. Dan kita percaya, mengimani bahwa mereka ini pasti dipulihkan. Sama seperti mereka bertiga orang pulihkan. Dan lebih 10 orang menjadi pastor. Ada yang sudah menjadi youth pastor di Miri dan penginjilan di Serike, di Serato, dan ada yang sudah melayani sampai di Pahang full time, dan Anol Pengiran juga akan diutus menjadi full time di pelayanan Samoa di antara orang asli. Walaupun berapa kali mereka pernah dipenjara, ya, masuk pusat pemulihan, ya, dipinggirkan, dibuang daripada keluarga, tapi kita menerima mereka dengan apa? Dengan kasih. Sebabnya pelayanan sertai dengan kasih itu luar biasa. Kita percaya jangkauan kita semakin besar, semakin kuat untuk memenangkan orang. Oke? Jadi seorang pemenang jiwa juga harus mempunyai hikmat, ya, memenang jiwa. Seorang pemenang jiwa harus waspada, senantiasa dan rajin dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, ya. Kita juga harus berwaspada, berjaga-jaga, karena di dalam di dalam penginjilan seperti ini ada banyak macam yang kita hadapi, betul? Ya, berhadapi dengan ilmu, berhadapi dengan roh-roh jahat. Kita perlu hikmat, saudara. Kita perlu ada kepandaian, ya. Jadi waktu kita mau menjadi pemenang jiwa, kita juga harus menjadi penjala manusia, ya. Kita mau supaya kita selalu rajin, ya, menjadi penjala manusia. Kita mau menangkap jiwa-jiwa. Semua di sini pandai menjala, tebar jala. Ya. Saya percaya banyak yang pandai mendebar. Saya suka menjala ikan. Tuhan mau juga kita menjadi penjala. Penjala manu, bukan menjala ikan. Apa bezanya, saudara? Ya, kenapa kita harus menjadi penjala? Itu kan perintah yang pertama Tuhan Yesus kepada murid-muridnya itu, jadilah kamu penjala manusia. Apa bezanya penjala manusia dengan penjala ikan? Kenapa kita harus menjadi penjala manusia? Kalau kita menjala ikan, kita menjala ikan yang mati kah? Hidup. Hidup. Tetapi waktu pulang dia mati.
Tetapi waktu kita menjadi penjala manusia, kita menjala manusia yang mati kan hidup. Hidup lagi. Bila dia mati. Waktu kita menjadi penjala manusia, kita menjala manusia yang mati rohaninya, dan kita bawa pulang dan menjadi hidup, saudara, di dalam Kristus. Itu sebabnya Tuhan mau kita menjadi penjala manusia. Nah, tapi jangan nanti kita mulai terus beli jalan. Nah, boleh juga beli jalan. Jalan Ampurau nih. Ampurau suai yang main. Besar, panjang. Yang kedua, memuridkan. Ya, kita juga di dalam gereja yang bermisi, pelayanan yang menumpukan misi, kita harus memuridkan. Dan itu berbicara tentang multiplikasi, melipat gandakan. Ini sangat penting, saudara. Sangat penting. Saya senang tadi apabila disambut dari kelompok ini, kelompok ini, kelompok ini. Jadi setiap kelompok itu pasti ada pemimpinnya, ya. Itu tujuannya, saudara. Setiap kelompok, ya, itu pasti akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang baru. Nah, waktu kita lebar luaskan, ya, melipat gandakan pelayanan itu, pasti akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang baru. Dan kita memperhatikan, pemuridan adalah proses mengajar, membimbing dan melatih seorang untuk mengenal dan menaati Yesus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang lebih penting lagi, seorang murid harus mengalami transformasi, perubahan, saudara. Ya, supaya apa, saudara? Ya, supaya dia terus dimuridkan dirinya dan melanjutkan proses murid. Jadi dia terus menerus, ya, di dalam pelipat gandaan, ya, kan, tetapi juga memuridkan, saudara. Ya, kita di bahagian pelayanan praise and worship, ya, seperti pagi ini kita juga harus melahirkan tim praise and worship yang baru. Ada pelatihan, ada pemuridan, ada pengajaran, ya, ada banyak sumber pengajaran, Bible study dan apa segala sekalipun yang kita lakukan, saudara. Tetapi ingat, tujuannya adalah untuk mentransformasi, ya, perubahan itu, membangkitkan setiap orang. Oke, demikian juga, saudara, dalam Kenosis Sarawak. Kalau kita lihat latar belakang mereka, ada seorang student kami sekarang sedang melanjutkan program dan pengajiannya di sekolah teologi. Ya, dia pernah ke sekolah teologi dan melayani dan masuk ke sekolah teologi lagi, mengambil degree-nya, saudara. Dan orang ini, saya tidak perlu sebut namanya, dia hampir 8 kali di penjara, saudara. 8 kali, 2 kali masuk pusat pemulihan. Ya. Tapi waktu dia, pendek cerita, waktu dia datang ke Kenosis Sarawak, mula-mula saya tidak paham orang ini. Tetapi sejak dia berada di Kenosis Sarawak, dia punya kerinduan untuk belajar. Dia buka Bible, dia buka buku rujukan, dan saya memperhatikan, saudara, saya perhatikan apa sebenarnya yang dia cari. Tapi dia punya kerinduan untuk menggali, untuk mendalami. Dan akhirnya, saudara, dia setelah dia habis program di Kenosis Sarawak, dan beritahu saya, Pastor, saya mau ke sekolah teologi, tolong urus saya. Pasti kami hantar dia ke STP Belaka, di Mets Belaka. Di Mets Belaka, saudara, yang disiplinnya diperakui. Sampai tahun yang kedua, dia dianugerahkan sebagai pelajar yang cemerlang. Dianugerahkan sebagai pelajar cemerlang dari seorang yang hancur hidupnya, saudara. Ya. Dan sekolah sangat bangga melihat perubahan kesungguhan, dan sampailah dia hari ini melayani dan juga menyambung persekolahannya lagi, saudara, untuk peringkat lebih tinggi lagi. Ya. Dia berkhotbah. Waktu dia berkhotbah, ramai yang telepon saya, message saya, mereka kata, Pastor, kau punya murid ini luar biasa, Pastor. Dia khotbah, dia jarang untuk melihat nota, saudara. Setiap ayat dia hafal, dia hebat, dia luar biasa, dia sampaikan firman Tuhan lebih baik, lebih hebat daripada saya ini, saudara. Betul. Dan ini yang kita banggakan, betul? Kita sebagai
sebagai pastor melahirkan pastor. Kita sebagai pemimpin lahirkan pemimpin. Melipat gandakan. Kenapa? Saya pernah ditegur, saudara. Saya ditegur Tuhan. Ya, dalam beberapa tahun yang lalu, sebelum saya masuk ke Kenosis Sarawak, ada satu konferensi. Waktu itu saya pastor gereja. Ada satu konferensi kepimpinan. Ya, yang mengajar itu pendeta-pendeta dari luar. Mereka hebat. Wah, waktu konferensi itu saya duduk paling depan, saudara. Kenapa? Saya mau memberi tumpuan dan saya juga mau berkomunikasi, ya, terlibat sama. Nah, pada suatu ketika kita belajar tentang memultiplikasi, melipat gandakan di dalam pelayanan. Saya bangga, saudara. Waktu itu, pendeta itu, penceramah itu, dia bertanya setiap pastor, setiap pemimpin di dalam konferensi satu persatu ditanya, Pak, kamu melayani di mana? Berapa tahun sudah? Berapa gereja? Ya, berapa di mana pengalaman? Saya tunggu saudara. Bila apa saya punya giliran ini? Saya mau ditanya, saya mau tunjukkan kehebatan saya juga, saudara. Ya, waktu itu dan sampailah ya, masa itu giliran saya. Pak, siapa nama? Saya berdiri. Saya dengan megah. Saya Pastor Robert. Ya, kamu sudah melayani berapa tahun? 20 lebih tahun. Berapa gereja sudah melayani? Saya melayani di sini. Saya melayani. Sekarang sudah berapa ratus? Ya, berapa jemaat yang Bapak layani? Dia tanya saya sudah melayani berapa ratus jemaat. Sekarang pun sudah 300-400 jemaat yang ada di gereja saya. Wah, luar biasa, Pak, kata Pak Pendeta. Tapi Pak, kata dia, ini pertanyaan terakhir. Setelah melayani sekian lama dan sudah berapa pengalaman ratusan, hampir ribuan jemaat yang Bapak layani, saya bertanya, Pak, berapa orang yang sudah Bapak muridkan sehingga orang ini hebat sama seperti Bapak? Waktu saya dengar pertanyaan ini, saudara, dunia saya seperti gelap. Karena waktu itu terus terang saya katakan, saya hanya mampu melayani berkhotbah di mana-mana, tetapi saya tidak pernah muridkan. Saya tertampar, terpukul dengan pertanyaan itu. Mulai saat itulah saya kuatkan motivasi berbangkit melayani sampai hari ini, melahirkan beberapa puluh pastor-pastor yang melayani luar biasa sampai hari ini. Dari mereka hancur bangkit menjadi pribadi yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Itulah yang dinamakan pemuridan, saudara. Setiap kali kita memuridkan, ya jangan tunggu pastor. Semua kita terlibat. Seperti saya katakan tadi, ya pelayanan wanita, lahirkan wanita yang baru. Pelayanan muda-mudi, lahirkan pemuda-pemudi yang baru. Dengan pendekatan-pendekatan yang khusus, dengan pemuridan yang sederhana. Lakukan dengan lebih sederhana. Amin, saudara? Tetapi didasari dengan kasih. Dan yang terakhir, mengutus. Ya, gereja yang bermisi, dia juga harus melihat kepada pengutusan. Ya, pengutusan. Kita harus pergi. Itu sebabnya ayat katakan tadi apa? Pergilah. Karena duduk diam aja, kita harus pergi, melangkah di dalam pelayanan. Kita harus bergerak maksudnya. Ya, supaya kita mampu menjadi gereja yang mengutus. Nah, di dalam bahagian ini simpel saja. Kita akan berbicara tentang 3D, 3D. Yang pertama apa? Doa. Doa kita harus kuat. Ya. Seperti hari ini, saya percaya semua kita sudah berdoa tentang pertemuan ini. Dan Tuhan pasti akan melakukan perkara besar. Ya, dengan message firman Tuhan, dengan kesan pertemuan hari ini, ianya memberi dampak yang luar biasa. Untuk kita lebih ya diberi suntikan semangat untuk meluaskan lagi pelayanan Tuhan di Suai ini ya, di bahagian Suai. Kita perlu doa. Saya percaya semua kita ini pandai berdoa. Ya. Bisi dan mau sembahyang sampai dia tuh. Saya percaya semua kita pandai berdoa. Doa itu adalah komunikasi, betul? Ya. Bercakap dengan Tuhan. Tidak perlu kau berbunga-bunga. Doa. Tuhan melihat hati. Dan firman Tuhan berkata, sebelum apa yang kau ucap pun
pun Tuhan sudah tahu. Jadi doa dengan simpel. Tidak perlu kau belajar doa makan Bapa kau Khalik langit pencipta dunia. Apa semua dengan kata-kata yang hebat. Berdoa dari hati. Kau makan empurau suai, terima kasih Tuhan. Isi empurau suai dalam nama Yesus. Pastor, betul Pastor? Banyak orang takut berdoa karena takut didengar doanya. Dia baru saja berdoa, apa ini surga, tempatnya di awal. Laban yang malu, orang kami nggak. Orang dengar. Yang mendengar bukan manusia, tetapi itu Tuhan, saudara. Amen. Ingat, kau berdoa, kau ucap saja. Peduli orang mau dengar atau tidak, karena kau berdoa untuk Tuhan. Itu masalah manusia sekarang. Ya gereja, malu berdoa karena malu doanya didengar orang. Berdoa. Kami ini pastor-pastor dulu pun bukannya pandai berdoa, kan? Kami dua ni sama sekolah Budokaru, coba. Sekolah Alkitab di Budokaru. Aku tahun pertama, ya tahun ketiga udah ke habis. Pastor Joshua sama aja, celumnya ketuk aja. Tidak pernah bola, tidak pernah bola. Hari Subah, sama. Ya aku heran, kami dua itu udah mau 30 lebih tahun dah dalam pelayanan. Tetapi tetap handsome. Semua pastor, kita mudah semua pastor. Walaupun umur udah din, tetapi tetap handsome. Laban kita enjoy dalam pelayanan. Amen. Penuh dengan kekurangan tapi tidak pernah kehabisan. Itu janji Tuhan. Ya, kalau kita mulai ini kita berdoa, saudara. Kami berdoa, gaji berapa saja, kan? Kami dua ini cerita tentang gaji kemarin. Aku kesian sama kesian. Aku berkesian juga. Cuma udahlah melayani orang yang sakit, orang yang tidak sehat. Udahlah telepon punya banyak pak, ada orang main pakai gelombang, nyapa aja. Kasihan kan? Minta kasihan pula ini sudah. So, kami bukannya pandai seperti sekarang. Khotbah pun dulu bukannya saya pandai khotbah. Pastor pun tidak pandai khotbah. Kami belajar, usaha. Saya dulu masuk ke sekolah teologi, saudara, langsung. Bukannya pernah baca Alkitab, berdoa apalagi. Tidak, langsung tidak pernah. Datang di sana menyesal. Datang di Budokaru, tengok semua orang besar-besar suara berdoa. Berkhotbah, aku dapatkah tidak ini nanti? Betul, nyesal saya masuk. Sampai guru kami, dia bagi ujian kilat. Ya, ujian tiba-tiba bagi kertas kosong. Dia kata tulis nama 12 murid Tuhan Yesus. Nah, habislah. Aku tidak nemu kok. 12 murid Tuhan Yesus. Apa yang aku pernah dengar dulu masa sekolah minggu aku tulis. Aku tulis sana Maria. Aku tulis Goliat. Aku tulis Daud. Ya cerita-cerita kita. Aku cakap lantak lah. Itu aku tahu. Matius aku tahu lah. Yohanes. Sampai Goliat pun ada di sana. Kita Daud, Daniel. Sampai begitu saya, saudara. Saya berdoa. Lama di sekolah teologi saya berdoa. Saya lihat orang pandai menyanyi dengan suara yang bergegar-gegar, fire luar biasa. Dan akhirnya saya berdoa. Saya kata dengan Tuhan, Tuhan sudah panggil saya ke sekolah teologi ini. Satu saja yang saya minta, berikan karunia untuk saya berkhotbah. Saya tidak minta yang lain. Susahlah hati kita, bukan sukacita. Sudah tuh pastor. Kalau pemimpin kata, pastor kata 2 persembahan, haleluya. 2, nah sejak 2. Hati ini bergairah untuk dalam pelayanan. Amen. Beri dengan sukacita. Karena hukum Tuhan, hukum ekonomi Tuhan simple, saudara. Engkau menabur banyak, engkau akan menuai. Kau menabur sedikit, engkau akan menuai. Jadi taburlah
Semua masih berpikir. Simple, betul? Simple, tidak perlu dikhotbah dengan bunga-bunga, saudara, untuk meminta daripada orang-orang percaya seperti kita. Satu, berilah dengan sukacita. Tapi jika kau menabur, taburlah dengan prinsip ekonomi Allah. Tabur banyak, kau akan menuai banyak. Tabur sedikit, engkau akan menuai sedikit. Haleluya. Amen. Ya, tidak semestinya semua anggotanya pergi melaksanakan itu. Ya, itu sebabnya perlu ada 3D, 3D, ya, doa, daya, dan dana. Kita tidak mampu pergi semua, saudara. Tetapi biarlah dengan 3D ini akan mengiringi pelayanan yang ditentukan oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saya senang sekali melihat konsentrasi kamu untuk mendengar firman Tuhan hari ini. Tidak ada yang tidur. Puji Tuhan. Ya. Dan terima kasih sekali lagi pastor dan tim telah memberi kesempatan untuk saya melayani. Harap tahun-tahun yang akan datang, bila-bila masa, saya senang datang untuk melayani dan ibadah bersama-sama dengan kita. Dan jangan lupa doakan kami di dalam pelayanan. Doakan pelayanan kami, doakan saya dan staf supaya kami tetap sehat, tetap kuat, tetap bersemangat di dalam pelayanan Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Mari kita